Terima kasih Mr. DJ sudah menghibur kita untuk bergoyang di pagi hari ini ya. Halo, apa kabarnya kalian? Saya yakin kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Materi kita kali ini yaitu tentang pluralitas perbedaan suku, bangsa, dan pekerjaan. Kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Langsung saja ke materinya. Perbedaan suku bangsa, yaitu ada apa saja perbedaannya di Indonesia? Mari kita cermati bersama ya. Bangsa Indonesia itu memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Wow, banyak ya. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara. Bahkan ada juga yang bermigrasi ke luar negeri. Urutan berikutnya yaitu suku Sunda, kemudian suku Melayu, dan suku Madura. Mari kita lihat ya, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita mulai dari Pulau Sumatera dulu ya. Ada daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Silahkan kalian cermati sendiri suku-suku yang ada di Pulau Sumatera. Kemudian ini contoh dari pakaian adat dari suku-suku itu. Bisa kalian lihat berbeda-beda ya bentuknya. Ini suatu kekayaan yang sangat luar biasa untuk negara Indonesia. Kita lanjutkan berikutnya dari Pulau Jawa. Ada Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Suku-sukunya silahkan kalian cermati dari tabel yang ada. Kemudian ini contoh dari pakaian adat dari daerah di Pulau Jawa. Kita lanjutkan berikutnya ke Pulau Kalimantan. Ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Suku-sukunya silahkan dicermati dan dibaca dengan baik. Kemudian ini adalah pakaian adat dari Pulau Kalimantan. Hampir sama atau mirip-mirip ya, tetapi kalau kalian cermati ada perbedaannya. Kita lanjutkan berikutnya ke Sulawesi. Ada Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Suku-sukunya silahkan kalian baca dengan baik. Kemudian ini pakaian adat dari Pulau Sulawesi atau dari wilayah provinsi masing-masing ya. Kita lanjutkan berikutnya
dari Nusa Tenggara, Bali, dan Ambon atau Maluku ya. Ini bentuk pakaiannya atau rupa-rupa pakaian dari provinsi-provinsi itu. Sangat-sangat beragam ya, dan unik-unik, memiliki kekhasan masing-masing dari tiap provinsi. Luar biasa. Itulah Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia saling memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Pada masa sekarang, kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa suku bangsa di Indonesia sangat terbuka menerima kedatangan berbagai suku bangsa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Kita lanjutkan, berikutnya adalah perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan baik dari sektor formal maupun non-formal. Kita mulai dulu dari pekerjaan formal ya. Contohnya ada karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru. Pada jenis pekerjaan formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Contohnya seperti yang ada di gambar ya. Kemudian yang berikutnya adalah pekerjaan non-formal. Contohnya ada pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, pedagang bakso, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Apabila ingin libur, ia dapat libur sewaktu-waktu. Hal ini berbeda dengan orang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan atau lembaga pemerintah. Jadi masing-masing pekerjaan baik formal dan non-formal ada sisi positif dan negatifnya. Tapi itu semua adalah untuk memenuhi kebutuhan. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia untuk menghasilkan penghasilan, mau yang mana pekerjaannya, yang penting bekerja secara halal ya, bukan merampok, bukan mencuri, bukan mengambil hak milik orang lain. Selama itu halal dan bermanfaat, semua pekerjaan adalah baik adanya. Nah, setelah kalian mempelajari berbagai perbedaan masyarakat di Indonesia, tentu kalian dapat menyimpulkan bahwa perbedaan tidak dapat dihindari. Sebagai sebuah negara yang besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam atau heterogen dibandingkan negara-negara lain. Perbedaan tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sampai di sini materi kita kali ini tentang pluralitas. Apakah kalian sudah mengerti? Jika belum, silakan diputar kembali video ini, ditonton kembali dan dicermati dengan baik sehingga kalian bisa paham materi kali ini. Jika sudah, silakan untuk tonton, komen, like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini untuk terus menghasilkan materi-materi yang bermanfaat untuk kalian dalam belajar tentu saja. Dan selalu semangat, tetap jaga mood, dan berdoa. Semoga materi kali ini bermanfaat dan sampai jumpa. Hey,